Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ilham Widianti. Sekarang kita akan membahas tentang SIM bab 11, yaitu sistem mendukung pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan terjadi karena adanya masalah. Masalah adalah kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Kemudian, keputusan adalah tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Pembuatan keputusan sendiri adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi dari pemecahan masalah di dalam sebuah perusahaan. Pemecahan masalah sendiri memiliki 4 tahapan fase, yaitu yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Lalu yang kedua yaitu berupa aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Lalu ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan fase yang terakhir yaitu aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang ada. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem, adalah sederetan langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, upaya pemecahan. Kemudian, pentingnya cara pandang secara sistem yaitu yang pertama yaitu untuk mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail dari pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Lalu ada mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya ada membangun konsep memiliki 5 macam, yaitu yang pertama yaitu elemen proses pemecahan masalah yang berupa situasi yang diinginkan, keadaan pada saat ini, dan kriteria dari solusi. Lalu yang kedua yaitu memilih solusi yang terbaik, memiliki 3 pendekatan yaitu berupa analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis. Lalu yang kedua ada penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang terakhir yaitu ada penawaran berupa negosiasi antara beberapa manajer. Lalu konsep yang ketiga yaitu struktur permasalahan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada masalah terstruktur, yaitu masalah yang terdiri dari unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu yang kedua yaitu masalah tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu yang ketiga yaitu masalah semi terstruktur, yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Kemudian ada jenis keputusan, yaitu yang pertama berupa keputusan terprogram. Di sini bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu, digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Lalu yang kedua yaitu keputusan yang tidak terprogram, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Tidak terdapat metode yang pasti untuk menangani masalah seperti ini karena masalah tersebut belum pernah muncul sebelumnya, sehingga strukturnya sulit dijelaskan dan lebih kompleks. Kemudian ada pemodelan matematika, memiliki 3 macam jenis model, yaitu yang pertama ada model fisik, model naratif, dan model matematis. Untuk model fisik, yaitu gambaran 3 dimensi entitasnya. Model fisik yang digunakan di dunia bisnis mencakup model skala untuk pusat perbelanjaan dan prototipe mobil baru. Lalu yang kedua yaitu berupa model naratif, yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis.
Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga membuat model naratif jenis model yang paling populer. Lalu yang ketiga yaitu berupa model matematis, yaitu menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau dalam bentuk. Mohon maaf, untuk model yang tadi yaitu berupa model grafis, lupa ditulis. Lalu yang keempat yaitu model matematis, yaitu berupa rumus atau persamaan matematika yang terdapat di dalam pemodelan. Lalu, selanjutnya ada penggunaan model. Yang pertama yaitu memberikan pengertian, yang kedua memfasilitasi komunikasi, dan yang ketiga yaitu memprediksi masa depan. Kelas model matematis. Untuk yang pertama yaitu model statis atau dinamis. Untuk model statis yaitu tidak melibatkan waktu, sehingga salah satu variabel berkenaan dengan situasi pada waktu tertentu. Lalu, untuk model dinamis, yaitu model yang melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Kemudian yang kedua yaitu berupa model probabilitas atau deterministik, yaitu untuk model probabilitas sendiri adalah kesempatan bahwa sesuatu yang akan terjadi. Kemudian model lawannya yaitu berupa model deterministik. Lalu yang ketiga yaitu model optimasi atau suboptimasi. Untuk model optimasi sendiri adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Berbeda dengan model suboptimasi, seringkali juga disebut sebagai model pemuas yang memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Pemodelan sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Lalu, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan di dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga yaitu model memberikan kemampuan prediksi, seperti memprediksi masa depan suatu perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu model tidak semahal upaya dari uji coba. Maksudnya adalah proses pemodelan memang mahal jika dilihat dari masa perancangan dan biaya piranti keras dan piranti lunak yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi. Namun, biaya ini tidak setinggi biaya yang terjadi jika keputusan yang buruk diimplementasikan di dalam dunia nyata. Selain kelebihan, pemodelan juga memiliki dua kekurangan, yaitu yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Contoh, di dalam model yang baru saja digambarkan, seseorang di perusahaan harus mengestimasikan nilai untuk elemen data skenario. Selain itu, rumus matematis biasanya hanya merupakan perakiraan atas perilaku entitas tersebut, yang berarti bahwa penilaian subjektif yang cukup besar harus diterapkan di dalam mengimplementasikan keputusan yang dibuat berdasarkan hasil dari simulasi. Lalu kekurangan yang kedua yaitu kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selain itu, kemampuan semacam ini juga diperlukan untuk menginterpretasikan output dengan baik. Selanjutnya, ada kecerdasan buatan atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AI sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama berupa jaringan saraf tiruan, agen cerdas, sistem pakar, dan algoritma genetik. Untuk sistem pakar memiliki daya tarik tersendiri, yaitu yang pertama memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer dan menjelaskan alasan hingga menuju ke suatu keputusan. Konfigurasi sistem pakar sendiri ada 4, yaitu antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Sistem mendukung pengambilan keputusan kelompok, yaitu sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Lingkungan GDSS sendiri, yaitu yang pertama ada jaringan keputusan wilayah lokal, ruang keputusan, sesi legislatif, dan konferensi yang dimensi komputer.
Selanjutnya, kecerdasan buatan memungkinkan DSS untuk memberikan tingkat dukungan keputusan yang semula tidak dibayangkan oleh para visioner DSS. Kemudian saat ini lebih banyak aplikasi GDSS dibandingkan dengan DSS. Mengenai OLAP sendiri, konsep ini memang baru namun akan menarik untuk melihat kemajuannya di masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.